Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 10 saham ini dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari chart WIN secara lebih detail, di deskripsi di bawah itu saya ada kasih link. Jadi di link video itu saya menjelaskan cara menggunakan atau cara membaca chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan chart Wisdom and Invest secara free juga bisa loh. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentunya fasilitasnya agak berbeda dengan membership yang biasa. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman silakan kontak aja ya langsung ke adminnya di deskripsi yang di bawah. Itu ada info kontaknya berupa nomor WhatsApp dan ID Telegram. Jadi silakan langsung hubungi adminnya di sana. Kita langsung masuk ya ke analisanya LSIP. Untuk LSIP ini terakhir sudah muncul sinyal sellnya. Jadi sinyal sellnya itu berupa segitiga merah. Kalau sinyal entry-nya berupa segitiga hijau seperti di sini, ini adalah sinyal untuk entry. Dan sebaiknya teman-teman untuk entry-nya ketika muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya. Jadi kondisi yang seperti itu adalah sinyal yang valid. Tapi kalau segitiga hijaunya itu muncul di tren yang seperti ini, dia sedang sideways atau bahkan mungkin downtrend. Kalau nanti ada di chart, di salah satu chart lalu teman-teman ketemu yang bentuknya tuh channel trennya tuh sedang menuju ke bawah, jadi itu sifatnya tidak valid segitiga hijau dan merahnya. Sebaiknya teman-teman abaikan saja. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentumnya berwarna biru. Salah satu kondisinya tidak terpenuhi, maka sifatnya hanya spekulatif buy. Kondisinya sekarang pixelnya si LSIP ini merah-merah, jadi kurang oke. Momentumnya juga sekarang berupa, ini saya zoom biar lebih jelas. Jadi masih merah ya, sebetulnya masih kurang oke dari indikatornya. Bentuk candlenya memang sudah mulai mantul. Ini adalah LSIP. Jadi di sini memang ada support, dia lagi mantul dan membentuk inside bar. Support resistnya bisa kita gunakan angka di area sini. Ini LSIP, supportnya yaitu support 1250 dan resistnya kita gunakan harga high sini ya 1360. Karena dia lagi inside bar, maka kita menggunakan supportnya ini dan resist yang ini. Selama dia berada di bawah garis WIN, itu sebetulnya masih kurang oke. Dan jangan lupa LSIP ini korelasinya dengan harga CPO dunia. Jadi teman-teman sebaiknya cek juga ya harga CPO dunianya, harga komoditinya. Nah, tadi saya sempat cek, harga komoditinya juga memang lagi disupport. Jadi kalau misalnya harga komoditinya itu mampu mantul dan melanjutkan kenaikannya ke atas, maka baik juga ya untuk si LSIP ini. Mudah-mudahan dia mengikuti harga komoditasnya. Yang penting si LSIP ini harus mampu dulu untuk menembus dan kembali lagi ke atas garis WIN. Baru dia oke. Kalau dia mampu menembus garis WIN-nya, maka ada potensi dia bisa testing lagi resist harga high yang di sini, yaitu 1485. Tapi selama dia belum mampu menembus garis WIN, maka potensinya dia bergerak sideways, atau kalau misalnya sampai dia breakdown dari support yang tadi, yang support 1250, maka jadinya kurang bagus lagi ya. Untuk MNCN, pixelnya ini juga dua-duanya merah, jadi kurang oke. Lalu momentumnya di sini, ini momentumnya, teman-teman bisa lihat warna titiknya itu masih berupa titik pink. Ini artinya potensinya dia bergerak sideways. Yang bagus itu sebetulnya momentumnya seperti di sini ya, biru-biru dan semakin menanjak.
Sinyal entry-nya saat kemarin di sini ini juga bukan sinyal yang valid, jadi hanya spekulatif karena pixelnya hanya hijau satu. Memang ada momentumnya, tapi di sini belum memenuhi syarat. Yang bagus itu kondisinya seperti di sini, ketika dia segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Di situ yang bagus ya, apalagi ketika dia breakout di sebelah situ. Jadi untuk tren besarnya MNCN ini sedang sideways. Tren besarnya di sini dan di sini. Saya zoom dulu. MNCN sini support 1105, di sini resistnya ada 1285. Jadi MNCN ini hari ini dia mantul dari harga support di sini. Jadi besok harus dilihat lagi apakah dia mampu membuat higher high lagi. Kalau dia mampu membuat higher high lagi, maka potensinya dia bisa testing ke resistnya 1285. Tapi kalau dia malah membentuk lower low, maka artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke area support. BMTR di sini sebetulnya agak kurang oke karena pixelnya masih merah-merah, momentumnya juga belum ada. Ini saya zoom biar teman-teman bisa lihat momentumnya BMTR. Ini ya, masih berupa titik pink. Yang bagus sebetulnya berwarna biru dan semakin menanjak. Dia juga keluar dari support trendnya, jadi agak kurang oke. Dia juga masih berada di bawah garis win line. Jadi yang garis ini itu disebut garis win line karena garis win line-nya masih berwarna ungu. Ini masih kurang oke. Ini angkanya juga ada di sini ya yang berwarna ungu. Akan lebih baik kalau dia mampu naik ke atas garis win. Jadi hari ini memang dia mantul, tapi butuh satu candle lagi ya. Sebaiknya dia mampu menembus garis win-nya. Kalau dia mampu menembus, artinya ada potensi dia bisa testing resist di sini. Resistnya yaitu 320 dan yang di sebelah sini yaitu 330. Supportnya sementara di sini juga ada support sebetulnya, support horizontal ya, harga low-nya dia yaitu 278, ini support 1, support 2-nya yaitu 268. Kalau dia sampai breakdown dari supportnya yang 268, ini jadinya kurang oke lagi. Resistnya terdekat kita bisa gunakan garis win-nya, jadi khawatirnya dia masih kejedot garis win. Garis win itu ada di sebelah sini angkanya yaitu 298. Kalau dia mampu menembus 298 maka artinya dia berpotensi ke 320, resist yang di sebelah sini. AGII ini sinyal entry-nya sudah lama banget ya. Sini sinyal entry-nya, statusnya dia masih hold dengan profit 136%. Kenapa statusnya masih hold? Karena sinyal segitiga merahnya itu belum muncul. Pixelnya hijau-hijau masih oke, momentumnya juga masih oke. Nah, ini seperti di sini ya, segitiga hijau. Lalu saat pixelnya berubah menjadi hijau-hijau dan ada momentumnya semakin menanjak, apalagi dia breakout dari sini, itu sangat oke sekali. Sebetulnya merupakan sinyal untuk entry. Saat ini AGI terakhir dia kepentok resist di sebelah sini yaitu 2100. Ini saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. AGII di sini resistnya 2100. Supportnya jadi dia lagi bergerak sideways ya. Nih 3 candle ini dia sedang bergerak sideways dengan supportnya di area sini. Supportnya yaitu 1835. Jadi dia harus mampu bertahan di 1835 ini untuk bikin pijakan. Kalau dia bertahan di sini, maka artinya ada potensi ya dia mampu testing lagi 2100-nya. Kalau dia bahkan breakout itu sangat bagus sekali. Sebaliknya, kalau dia sampai breakdown dari 1835-nya, misalnya candlenya jebol di sebelah sini ya, di bawah 1835, maka artinya jadinya tidak oke lagi. Apalagi si AGI ini karena dia harganya sudah naik tinggi, jadi di sebelah sini tuh tidak ada support yang cukup kuat. Support nextnya bisa kita gunakan garis win. Jadi di sini garis winnya yaitu 1490, itu juga bisa menjadi area support. Jadi kalau dia jebol dari sini sebetulnya agak bahaya ya, karena tidak ada pijakan yang kuat.
Jadi sebaiknya teman-teman disiplin kalau seandainya dia sampai breakdown. Apabila teman-teman ingin spekulatif buy, jadi bagi yang belum punya AGI, ingin spekulatif buy, maka sebaiknya spekulatif buy lah di area support. Jadi kalau mau entry di area support, jangan di area resist. Jangan kejar harga ya, karena indeksnya juga masih keadaan kondisinya sideways. Ketika harganya dibawa turun ke bawah, nanti teman-teman malah nyangkut di atas. UNVR ini sudah muncul sinyal entry-nya sejak sini. Ini segitiga hijau adalah sinyal untuk buy, dan sifatnya juga memang belum valid buy karena ini walaupun segitiga hijau dan pixelnya hijau-hijau tapi momentumnya belum ada. Ini teman-teman bisa lihat momentumnya sebetulnya masih merah, memang sudah mulai mengecil. Dan dia tidak mampu ya, kemarin tidak mampu menembus MA 200. Ini yang titik-titik hitam itu adalah MA 200. Jadi saat dia tidak mampu menembus ke atas malah berbalik turun, itu sebetulnya momen yang tepat untuk teman-teman take profit. Jadi boleh take profit dulu, lalu misalnya kalau dia turun kembali dan teman-teman ingin re-entry, itu sebetulnya masih bisa. Re-entry-nya teman-teman bisa spekulatif di dekat area garis win. Ini garis win-nya di 7225. Tapi sebaiknya pantau dulu ya, jadi wait and see dulu. Kalau dia berhasil mantul, berhasil bertahan di atas garis win, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau dia malah breakdown ke bawah garis win, maka jangan entry dulu. Potensinya kalau dia misalnya berhasil mantul di support win sini, maka dia bisa testing kembali. Di sini ada resist 7600. Ini saya zoom biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Nah, di sini garis win-nya potensinya kalau dia mantul, maka dia bisa testing kembali resist 7600. Untuk TBIG ini sinyal entry-nya sudah sejak di sini. Ini ada segitiga hijau. Pixelnya saat itu memang baru hijau satu, tapi kemudian berubah menjadi hijau-hijau. Momentumnya juga masih ada dan semakin menanjak, dan dia breakout di sini, level breakoutnya 1820, maka sebetulnya oke banget ya untuk teman-teman yang spekulatif buy di area supportnya. Nah ini jadi teman-teman sebaiknya jangan FOMO. Ini kalau saat dia breakout lalu teman-teman menunggu hari esoknya dan ditangkap di dekat supportnya, maka itu sebetulnya dapat ya, lumayan bisa hari ini sudah profit karena dia pas lagi di resist 2010. Kalau berdasarkan sinyal win, ini statusnya masih hold dengan profit 22,5%. Jadi sinyal entry-nya di sini dan belum sinyal exit ya. Bagi yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Bagi yang baru mau entry, maka ingat ya, jangan kejar harga pucuk. Ini saya zoom dulu. Ini TBIG. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini. Ini support terdekat yaitu di area 1890 sampai 1900. Resistnya di sini dia memang lagi pas di resist ya, 2010. Jadi kalau besok dia tidak mampu bertahan atau tidak mampu menembus 2010-nya, malah dia kejedot dan berbalik arah, teman-teman sebaiknya bisa take profit dulu, lalu nanti tunggu lagi di area support. Ini kalau dia bertahan, potensinya ini ada support 1890 sampai 1900. Kalau dia jebol dari sini, maka potensinya ke support yang 1820. Jadi nggak semua saham yang ketika dia breakout dia langsung naik. Itu memang mungkin kondisi yang kemarin adalah kondisi saat indeks kita lagi super bullish, makanya jadi banyak saham yang naik terus tanpa ada koreksi ya. Kalau ini kondisinya sudah agak berbeda, jadi teman-teman hati-hati, jangan FOMO, jangan kejar harga atas. Antrilah untuk entry di area-area support. Jadi cicilan pertama misalnya teman-teman mau cicil di area sini boleh, di sini juga boleh. Kalau misalnya dia koreksi, artinya potensinya dia akan bergerak sideways dulu. Entah sideways-nya pendek seperti ini atau pendek atau besar seperti ini. Bergerak sideways-nya ya, seperti itu atau seperti ini. Kalau dia sampai breakdown dari 1820,
artinya itu tidak oke lagi. WSKT saat ini sinyalnya masih hold, statusnya masih hold dengan profit 70,4%, itu karena sinyal entry-nya sudah sejak di sini. Jadi udah lama banget ya kalau statusnya di sini. Dan kalau teman-teman pasang trailing stop-nya lebih berani, misalnya menggunakan support trend, jadi itu seharusnya belum kena trailing stop-nya, jadi masih digiring terus. Apalagi untuk teman-teman yang entry-nya sudah sejak di sini, itu artinya profitnya lebih ya dari 70%, maka tinggal pasang trailing stop agak berani, jadi agak di bawah. Yang biasanya mungkin orang-orang pasang trailing stop hanya 3-5% dari harga closing. Ini teman-teman pasang trailing stop-nya di garis support trend-nya. Pixelnya saat ini merah 1, masih oke, tapi sebetulnya lebih oke lagi kalau hijau-hijau. Momentumnya masih ada walaupun dia sudah berubah menjadi biru tua. Ini WSKT. Kemarin dia kepentok resist di 2090 dan ini memang sempat jebol garis win-nya lalu kembali lagi naik ke atas. Walaupun hari ini candlenya hijau, tapi teman-teman harus ingat dia masih membentuk lower low. Apa sih lower low itu? Candlenya jadi membentuk tangga ke bawah. Jadi masih harus agak hati-hati. Di sini memang ada support juga. Ini WSKT. Jadi akan lebih baik kalau si WSKT ini bertahan di atas itu atau bertahan di atas support trend ini ya. Ini ada angkanya yaitu 1590. Jadi selama dia berada di atas ini masih oke. Kalau dia sampai breakdown dari sini artinya tidak oke lagi. Untuk teman-teman yang belum punya WSKT dan ingin beli, ingin entry, maka sebaiknya menunggu di area support. Misalnya, jadi tunggu wait and see besok ya, apakah dia mampu membuat higher high atau dia malah kembali membentuk candle lower low. Kalau membentuk candle lower low, maka teman-teman bisa spekulatif di area support sini 1590. Tapi kalau sampai dia breakdown itu artinya waktu closing dia berada di bawah ya. Kalau closingnya berada di bawah sini, maka sebaiknya exit dulu. Lalu nanti pantau kembali apakah dia akan mantul di area support lainnya. BBKP ini memang hari ini hijau, tapi dia masih berada di bawah garis win. Statusnya juga masih none, artinya belum ada posisi. Pixelnya merah-merah, kurang oke, dan momentumnya juga masih semakin menurun. Jadi harus hati-hati ya, ini agak high risk untuk BBKP ini. Ini saya zoom, BBKP. Jadi selama dia masih berada di garis win, di bawah garis win itu agak beresiko. Dia juga masih membentuk candle lower low. Jadi seperti yang tadi saya bilang, lower low itu membentuk tangga ke bawah. Walaupun dia hijau, dia masih membentuk tangga ke bawah, jadi masih agak kurang oke. Sebaiknya dia memiliki candle yang membentuk higher high, itu baru oke. Jadi kalau seandainya BBKP ini ada satu candle higher high dan kembali di atas garis win, itu potensinya cukup oke. Dia berpotensi untuk testing kembali. Di sini ada resist 720. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari situ, maka potensi untuk testing lagi resist yang ada di sebelah sini 845. Tapi kalau membentuk lower low lagi, artinya potensinya dia akan ke area support selanjutnya. Di sini ada support yaitu 570. Kalau sampai breakdown dari situ, maka artinya kurang oke lagi. Untuk ICBP, ini kemarin konsumer memang pada naik semua. Sinyal belinya waktu itu di sini. Ini sinyal untuk entry. Saat muncul itu pixelnya juga hijau-hijau. Di sini ya, yang di sebelah sini itu hijau-hijau oke. Tapi momentumnya belum ada juga, jadi memang bukan sinyal yang valid. Sinyal yang valid itu seperti di sini, segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentumnya. Kalau yang ini dia masih, ini momentumnya berbentuk pink, titik pink ya. Artinya potensinya dia sideways.
Ini ICBP. Di sini ada garis win, jadi dia kembali. Selama dia bertahan di atas garis win masih oke, tapi kalau dia kembali ke bawah garis win itu kurang oke. Garis winnya ini bisa menjadi support, angkanya ada di 9.500 di sana ya. Ini angkanya sih 9515, tapi kita bulatkan sesuai fraksinya, jadi 9.500. Selama dia bertahan di atas itu masih oke. Kalau dia sampai breakdown artinya dia potensinya ke di sini, support sini, ada support lagi 9275. Selama dia bertahan di atas garis win masih ada potensi dia untuk kembali lagi naik ke atas dan membentuk higher high lagi. Tapi kalau dia tidak mampu malah kembali ke bawah, artinya potensi ke support 9275. Kalau sampai dia malah jebol 9275 artinya tidak oke lagi. Dia artinya masih belum keluar ya dari downtrendnya. Untuk BBTN ini trennya juga masih sideways. Pixelnya hari ini muncul hijau 1, artinya spekulatif buy. Ini juga ada segitiga hijau, sifatnya spekulatif buy ya, bukan valid buy. Momentumnya memang ada tapi masih kecil. Ini coba kita lihat secara keseluruhan trennya. Ini kalau kita tarik garis, maka sebetulnya dia masih dalam tren sideways. Jadi sebaiknya teman-teman memahami ya basic-basic tentang tren. BBTN ini supportnya di support terdekat. Supportnya yang terdekat adalah di sebelah sini, resistnya di sebelah sini, yaitu 1950 resist, dan supportnya support 1770. Jadi BBTN ini harus mampu untuk naik kembali ke 1950-nya atau bahkan naik ya, menembus 2010, dia baru oke. Selama dia belum breakout dari 2010 artinya dia masih bergerak sideways. Jadi potensinya dia masih bergerak sideways dengan sideways-nya di area seperti ini. Jadi kalau dia belum berhasil breakout dari sini masih kurang oke. Untuk teman-teman yang ingin entry, maka saran saya menggunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi jangan FOMO ya. Belinya tetap di area support. Boleh area support yang di sini dicicil dulu, lalu support yang di sini 1695. Tapi kalau dia sampai breakdown itu artinya tidak oke lagi, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu, lalu wait and see lagi. Kalau dia mampu naik ke atas sampai ke area resist, mungkin area resist 210-nya 2010. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, artinya di testing berkali-kali dan tidak mampu breakout, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu. Karena potensinya kalau dia berkali-kali ditembus tidak bisa lewat, dia akan balik lagi kembali ke area supportnya. Composite kita hari ini sebetulnya candlenya bagus. Dia mantul ya di atas garis win, dia mantul. Pixelnya memang masih tetap merah 1, agak kurang oke. Momentumnya juga, ini mari kita lihat lebih jelas. Momentumnya berubah menjadi biru tua. Jadi kondisinya sekarang IHSG kita sedang sideways. IHSG sedang sideways di area sini. Sideways kecil ya. Jadi teman-teman sebaiknya mengatur strateginya karena kondisinya sideways, indeks kita juga sideways, banyak saham-saham yang juga sedang sideways. Strateginya adalah buy on support atau buy on weakness dan sell on strength atau sell on resist. Jadi ingat ya, sekali lagi jangan sampai FOMO lagi. Indeks kita akan lebih baik kalau dia mampu membuat higher high dan breakout di atas harga high yang sebelumnya. Harga high yang sebelumnya di area sini yaitu 6472. Kalau dia berhasil 6472. Kalau dia berhasil naik ke atas 6472 jadi membentuk higher high, itu sangat oke sekali. Potensinya dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi selama dia masih sideways, jadi sideways seperti di sini ya. Ini juga ada kondisi dia sideways seperti di sini kondisinya.
Jadi agak volatil indeks kita, teman-teman berhati-hati jangan ada yang kejar harga. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk pasang mata elang. Kalau misalnya dia sampai turun ke bawah lagi, di sini ya, kalau misalnya sampai turun ke bawah lagi membentuk candle merah ke area support, atau bahkan menembus seperti di sini, ya, jadi bikin ekor. Nah, itu gunakan saat-saat itu untuk buy on weakness, terutama saham-saham yang sedang uptrend dan dia mantul di MA20-nya atau dia mantul di garis win, maka teman-teman bisa buy on weakness. Karena candle hari ini bagus, candlenya candle bullish ya, jadi ada potensi besok bisa testing lagi area resist, jadi potensinya hijau. Tapi jangan lupa hari Jumat biasanya itu rawan dengan koreksi. Jadi mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk SOS besok, supaya kalau misalnya hari Jumat memang benar indeksnya koreksi, teman-teman mempersiapkan ada cash untuk serok lagi di bawah. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.